Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Akan tetapi dalam hidup ini tak mudah melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala. Kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah telah berdosa berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki kami sehat dari kebencian dan balas dendam, serta mengutus Putramu sebagai pembawa damai. Semoga sabdanya menyinari dan membimbing kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu, Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata pada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik.
sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku. Ah, anakku Absalom. Sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita
memiliki mata uang, mata uang itu selalu memiliki dua sisi. Sisi yang satu dan sisi yang satunya. Dan kalau kita mau memberikan mata uang itu, pasti kita seringkali kebanyakan memperlihatkan satu sisinya. Dan tidak dapat melihat sisi yang lain. Itulah gambaran hidup kita. Hidup kita itu seringkali dihadapkan pada dua sisi. Sisi baik dan sisi yang tidak baik. Sisi yang dekat dengan kita atau sisi yang jauh dengan kita. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Maka menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini sebagai murid-murid Tuhan. Di hadapan karya Tuhan yang begitu luar biasa yang kita alami mulai dari kita dilahirkan sampai hari ini. Kita itu berada di sisi yang mana? Sisi seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil, sisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Atau sisi di mana orang-orang menertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya ada dua bagian. Satu bagian berada bersama dengan Allah, yang satu bagian berada berlawanan dengan Allah. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini, kita itu berada di bagian yang mana? Berpihak pada Allah atau berada di sisi yang bertentangan dengan Allah? Seringkali kita mengatakan, aku berada di pihak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata kita itu seringkali justru berada di sisi yang berlawanan dengan Tuhan. Apa buktinya? Mari memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita berada di sisi Allah dan percaya kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Dalam hidup kita selalu mewartakan kasih, selalu membawa sukacita, selalu membawa damai, selalu berpikiran positif tentang orang lain. Ataukah di sisi yang lain, dalam hidup ini seringkali kita justru berpikiran negatif tentang orang lain, justru membawa kebencian, justru membawa sakit hati, justru membawa perpecahan, membawa dendam, dan lain sebagainya. Maka mari hari ini kita bersama-sama dengan Allah melihat ke dalam diri kita. Ke dalam diri kita masing-masing. Aku ini berada di mana? Aku ini menjadi bagian yang mana? Tuhan mengundang Anda dan saya untuk berada bersama-sama dengan Dia. Artinya kita diminta untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita terus mewartakan kasih, kita tetap ditolak, dibenci, dihina, direndahkan, kita tetap terus berjuang untuk mewartakan kasih, karena itulah panggilan hidup kita. Kita terus membawa damai meskipun tidak dianggap. Dan itulah panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Maka mari sungguh-sungguh kita berdoa dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan agar memampukan kita untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Seringkali kita merasa sendirian, seringkali kita merasa bahwa kita berjuang sendirian, seringkali Tuhan seolah-olah diam saja. Tetapi rangkailah
pengalaman-pengalaman Anda bersama dengan Tuhan. Dan Anda akan merasakan betapa Tuhan mencintai Anda melebihi siapapun. Betapa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan itu diam. Tampaknya Tuhan itu tak memperdulikan kita. Tampaknya Tuhan itu membiarkan kita sendirian. Tetapi ternyata Tuhan itu bekerja. Tuhan itu terus bekerja. Tuhan itu terus mendampingi kita. Bahkan di luar dugaan kita. Bahkan di luar apa yang kita harapkan. Ia sungguh melakukan itu karena Ia mencintai kita. Maka percayakanlah hidup kita kepadanya, yang mana artinya kita mau berada bersama dengan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita mau berpihak kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dan yang mana artinya kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai murid-muridnya, membawa sukacita, kasih, pengampunan, damai bagi semua orang, mulai dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.